Wah, ada satu nih, Pak Ustadz Ahmadi. Ya. Saya baru lihat tadi. Yang menghatamkan 4 kali. Ya. Sambil nanti panitia memperhatikan. Ya. Mana yang mengklikkan tanda love, ya, love, yang sudah menghatamkan 4 kali. Baik, cukup dulu. Ya. Nanti kita lihat berikutnya. Ikhwatillah rahimakumullah. Ya. Artinya naik, ya, ada kenaikan amaliyah kita, ya. Menganggap bahwa Ramadan adalah puncak amal, ya. Dan puncak itu ada nanti di 10 malam terakhir, ya. Kita terus meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan, dan pada akhirnya itulah saya katakan dia menuju ke sebuah gerbang insan paripurna. Apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurnakanlah Ramadannya, sempurnakanlah bilangannya, sempurnakanlah hari-harinya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan bertakbirlah kepada Allah, membesarkan Allah. La'allakum tashkurun. Kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya, what's next? Setelah 1 Syawal muncul sebagai penutup Ramadan, 2 Syawal, 3 Syawal, terus sekarang sampai ke 25 Syawal. Apakah puncak itu masih ada? Nah, itu pertanyaan. Apakah puncak amal itu masih ada? Atau puncak amal itu turun perlahan? Turun sedikit, dan seterusnya. Atau jangan-jangan baru di tanggal 20-an Syawal saja sudah hampir mendekati tanah yang datar. Dan nauzubillah mungkin menuju lembah yang semakin lama bukan bertambah tapi semakin minus amal kita. Ini pertanyaannya. Ya. Oleh karena itu izinkan dalam waktu yang singkat ini saya mengajak kita merenung. Ya. Merenung sebuah ayat surah An-Nahl ayat 92. Ini potongan saja. Ya. Ayat ini sesungguhnya masih bersambung lagi dengan bagian berikutnya. Tapi izinkan saya memotong ayat ini. Di atas ayat ini, ayat 90-nya ada sebuah ayat yang sangat sering dibaca oleh para khatib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan seterusnya. Ayat 91-nya bercerita tentang al-ahdu, tentang janji. Ayat 92 di bagian akhir juga bercerita tentang janji. Lebih banyak ayat ini sebenarnya dalam konteks janji seorang dengan pihak lain. Juga termasuk janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek potongan ayatnya, dan saya berharap antum bisa menghafalnya dalam kesempatan yang singkat ini. Berbunyi ayat tersebut, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Banyak ulama, ustadz, masyayikh yang mengangkat ayat ini dan membacakannya di pasca Ramadan atau di bulan Syawal. Pertama, potongannya adalah wala takunu, dan janganlah kalian menjadi. Sebuah perintah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wala berarti dan janganlah ada perintah larangan. Jangan menjadi seperti ini. Dengan pemahaman yang lain berarti menjadilah seperti yang lain dari yang ini. Ya. Jangan seperti yang ini, tetapi jadilah seperti yang itu. Jangan yang bagaimana yang Allah larang, yang menjadi renungan kita untuk Syawal dan halal bihalal kali ini. Jangan seperti wanita. Wala takunu kallati. Jangan seperti wanita. Rusak, ya. Membatalkan, menghancurkan, merusak, melemahkan. Dalam banyak ayat-ayat yang lain, naqadot ini naqdun, dari kata-kata naqdun. Kenapa ada tak marbutohnya, ada taknya, naqados, karena dia berhubungkan dengan
domir perempuan, alati. Jadi naqadat. Tapi bahasa aslinya adalah naqdun. Naqdun ini dalam ayat-ayat sebelumnya di Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Ma'idah itu dihubungkan dengan perjanjian. Orang yang merusak perjanjian, orang yang merusak sumpah, orang yang merusak koneksi dan relasi dengan pihak lain. Nah, perempuan ini ternyata merusak. Nanti kita lihat apa yang dirusak. Masuk ke bagian berikutnya, ghazlaha. Ternyata perempuan ini merusak, bukan merusak janji secara terleks, tapi dia merusak benang. Ghazal adalah benang. Merusak benang. Ghazal itu adalah benang. Ghazlaha hanya kepada dirinya, perempuan. Merusak benangnya. Ikhwan akhwat-fillah, asatis dan ustazatillah rahimahumullah. Benang adalah sebuah objek, sebuah benda yang merupakan result atau hasil dari proses sebelumnya. Benang tidak terjadi dengan sendirinya, tapi benang adalah sebuah hasil dari proses panjang, yaitu proses memintal. Maka ada istilah memintal benang. Ghazal ada benang itu adalah proses memintal. Memintal adalah sebuah proses, dan proses memintal itu adalah sebuah kerja yang juga cukup memakan waktu, energi, usaha, upaya, dan sumber daya lainnya. Sehingga menjadilah dia sebuah ghazal, sebuah benang. Biasanya kalau sekarang benang itu berarti dari berbagai macam hulu, ya, atau berbagai macam kapas, ya, jenis-jenis kapas. Ya. Nah, pada kondisi terdahulu itu bulu dan kapas ini dirangkum, diracik dan sebagainya, kemudian baru ditarik perlahan-lahan. Ditarik, dipintal sehingga jadi benang. Dan benang yang dihasilkan ini pada ayat berikutnya disebutkan mimba dikuwatin. Benang tersebut sampai kuat. Bukan benang asal-asalan. Kalau kata orang Inggris bukan benang kaleng-kaleng, ya. Orang sekarang bilang begitu. Tapi benang yang kuat, mimba dikuwatin. Lihat, ada kata-kata kuwah. Ketika bicara kuwah, kita akan ketemu sama ayat-ayat tentang masalah kekuatan. Al-Anfal 60 misalnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah buat kalian kekuatan. Kenapa? Karena kekuatan itu akan turhibuna bihi aduwallahi aduwakum. Kekuatan itu akan membuat musuh Allah itu tarhib, khawatir, takut, gentar. Tapi sebaliknya, kelemahan akan membuat musuh merajalela dan sewena-wena dan semena-mena. Tidak ada rasa kekhawatirannya kepada kita. Kembali ke kisah si perempuan ini. Si perempuan ini, ya, dikatakan oleh Allah, jangan seperti seorang perempuan yang memintal benang sampai jadi benang yang kuat. Setelah itu, naqadot, dia hancurkan kekuatan benang itu. Dia pisahkan lagi benang tersebut. Dia rusak benang tersebut sampai apa? Ankasa. Ankasa dari kata-kata naksun. Ankas itu adalah jamak dari naksun, cerai-berai, berantakan, hancur lebur, lumpuh. Inilah lebih kurang potongan kalimat-kalimat dari ayat tersebut. Di dalam tafsir dikatakan, ya, siapa perempuan itu? Ya, mohon maaf, gambar sebelah kanan hanya ilustrasi, ya, bukan sebenarnya. Yang menggambarkan seorang perempuan yang sedang memintal benang. Siapa perempuan itu? Dalam sebuah tafsir Al-Munir, Profesor Wahbah Zuhairi menyebut perempuan ini di bagian akhir dari tafsir surah An-Nahl 92 ini dikatakan bernama Robetoh. Robetoh bin Sa'id bin Taim Al-Quraisy, orang Quraisy. Kalau menurut tafsir Al-Qurtubi disebutnya Rittoh. Agak beda dikit Robetoh dengan Rittoh. Tetapi ujungnya sama, ya, bin Sa'id bin Taim Al-Quraisy, orang Quraisy. Menurut Ibnu Abdul Hatim dalam hadis yang lain, ya, juga termaktub di tafsir Al-Munir disebutnya adalah bernama Sa'idah Al-Asadiyah. Al-Asadiyah dari kata-kata saat sama, ya. Ibnu Hatim dalam hadis yang lain, ya, juga termaktub di tafsir Al-Munir disebutnya adalah bernama Sa'idah Al-Asadiyah. Al-Asadiyah dari kata-kata saat sama, ya. Binnya sama, semua binnya sama. Cuma namanya ada yang disebut Robotoh, Ritoh atau Sa'idah. Wallahu a'lam bishawab.
Tapi dalam banyak artikel-artikel lebih dikenal dengan nama Ritoh Al-Hamqa. Ritoh yang mengambil dari pendapat Al-Qurtubi. Apa arti Al-Hamqa? Al-Hamqa itu tidak waras, gila dan sebagainya. Kenapa tidak warasnya? Mohon maaf agak panjang ceritanya. Tapi karena MC panitia memberi waktu yang tidak panjang juga, saya potong saja. Bahwa sesungguhnya Rabtoh atau Ritoh ini adalah orang yang dulunya anak orang kaya, tetapi sampai usia lanjut belum menikah. Padahal ibunya, bapaknya sudah wafat, ibunya sudah berupaya semaksimal mungkin agar anaknya ini segera menikah. Dia datangi ahli nujum, dia datangi ahli sihir, dia berkorban dengan korban yang banyak, dia lumuri berhala-berhala Ka'bah dengan darah-darah dari korban yang ia korbankan, binatang yang korbankan. Tapi sampai mendekati usia-usia yang sangat lanjut, Ribtoh ini belum ada yang melamarnya, ya. Belum ada yang mau bersedia menjadi suaminya. Sampailah akhirnya salah seorang saudara dari ibunya Ribtoh ini datang ke Mekah dan berjanji untuk melamarkan anaknya. Pemuda ini bernama Sakhr, dalam sebuah riwayat dikatakan demikian, ingin melamar Ribtoh. Maka gembiralah ibunya Ribtoh ini dengan kegembiraan yang meluap-luap, ya. Dengan penuh sukacita, dia akhirnya menikahkan Ribtoh ini dengan Sakhr, pemuda dari suku sebelah, ya. Maka berjalanlah pernikahan yang besar, ya, karena kegembiraannya. 1 bulan setelah menikah, sang suami minta izin kepada Ribtoh untuk berniaga ke negeri utara, ya. Karena orang-orang Quraisy biasa berniaga, ya. Dalam surat Al-Quraisy dikatakan li'ilaf fi Quraisy, ya. Ada al-ilaf. Al-ilaf itu adalah kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy itu? Rihlatash syita'i was-saif. Mereka biasa rihlah niaga, perdagangan ke Asyita'i dan As-Saif. Asyita adalah selatan, yaitu Yaman. As-Saif adalah utara, yaitu Syam. Maka Rasulullah dalam sebuah kesempatan yang lain pernah berdoa, Allahumma barik lana, atau Allahumma barik yamina wa syamina. Ya Allah, berkahilah Yaman kami dan Syam kami. Tapi ikhwafillah rahimakumullah, kita patut bersedih bahwa dua doa yang Rasulullah ungkapkan itu pada saat ini malah sedang hancur lebur. Yaman sedang hancur lebur dan Syam juga sedang hancur lebur. Tapi kita yakin dengan doa Rasulullah bahwa Allah akan memberikan keberkahan kepada Yaman dan Syam, insya Allah. Kemudian berangkatlah suami dari Ribtoh ini dengan modal besar yang diberikan oleh istrinya untuk berniaga. Dan modal itu diserahkan semua kepada suaminya. Berangkatlah sang suami ke Syam untuk berniaga. 1 bulan tidak ada kabar, 2 bulan tidak ada kabar, 3 bulan tidak ada kabar. Tapi saya tidak tahu apakah sampai 3 Ramadan tidak pulang, atau 3 Lebaran tidak pulang seperti yang suka dinyanyikan oleh teman-teman. Baik, itu tambahan saja. Ternyata dicarilah akhirnya oleh Ribtoh kemana suaminya ini, yang ditunggu-tunggu lama untuk menikah dan mendapatkan jodoh, ternyata cuma sebentar dan pergi. Ternyata suaminya kembali ke kampungnya dan menikah dengan perempuan lain. Nah, ikhwan akhwat, disinilah cerita dimulai. Maka goncanglah jiwa Ribtoh. Pertama muncullah al-hazan, kesedihan. Kemudian muncullah al-gham, ya, keresahan. Muncullah al-ham, gundah gulana. Ini yang kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, jala'a ahzanina wa ghammina, dan seterusnya. Dari mulai jiwa yang guncang, maka terikut guncanglah pula pikirannya. Inilah yang tadi kita bahas di situ. Maka akhirnya Ribtoh menjadi tidak waras. Dia tidak waras. Pagi dia kumpulkan binnya sama, semua bin. Pagi dia kumpulkan bahan-bahan untuk membuat benang. Dikumpulkanlah wol, dikumpulkanlah bulu-bulu, dikumpulkanlah kapas dan sebagainya.
Kemudian sesiang hari dia pintal benang itu, ghazal, ya. Dia pintal menjadi benang. Kemudian dia erat dan kuatkan benang-benang itu menjadi kuatan dalam ayat tadi yang kita baca. Itu pagi hari. Menjelang malam hari, naqdun, dia uraikan, dia pisahkan, dia bongkar lagi, dia hancurkan kuatan tadi itu. Menjadi apa? Ankasa, berantakan. Besoknya demikian lagi, seperti itu. Dia kumpulkan lagi barang-barangnya, dia benang lagi, dia pinta lagi menjadi benang sampai kuat. Kemudian malam lagi dia uraikan lagi, dan seterusnya seperti itu. Nah, ikhwatillah rahimakumullah, situasi inilah, saya kembali ke ayat yang tadi, yang Allah Ta'ala larang. Jangan seperti perempuan gila. Sekarang bahasanya begitu ya. Jangan seperti perempuan yang tidak waras. Jangan seperti perempuan yang guncang jiwa dan pikirannya. Kemudian dia hancurkan amal dia yang sudah dia bangun dengan capek-capek, yang sudah dia bangun dengan proses panjang, modal, sumber daya dan sebagainya, yang sudah dia kokohkan amalnya, kemudian dia cerai beraikan lagi, berantakan, hancur, lebur, lumpuh, rusak. Assalamualaikum, saya ingin mengakhiri dengan itu. Yang pertama secara personal. Tadi saya mulai dengan kita ini bergembira terhadap menjelang Ramadan. Kita kemudian berdoa untuk sampai di bulan Ramadan. Kemudian doa itu Allah kabulkan dan kita mencoba optimal di bulan Ramadan. Mohon maaf, kita mengharu biru menjalankan amaliyah Ramadan. Puasa, qiyamul lail, qobliyah ba'diyah, zikir pagi dan petang. Ditambah dalam tugas-tugas kita itu membaca Al-Waqi'ah di pagi hari bersama dengan Al-Mulk. Kita tambah di malam hari dengan Ad-Dukhan dan Yasin. Kita bersihkan jiwa kita dan seterusnya. Ya. Ini adalah proses membangun amal kita, ya, sampai kepada kuatan, sampai kepada kekuatan. Kekuatan akal, kekuatan jiwa, kekuatan fisik. Tiga inilah yang menjadi arahannya Ustadz Hasan, ya, tentang seorang yang baik, ya, seseorang yang memperbaiki pribadinya, islahun nafs. Ada al-fahmu, ya, ada kemudian membersihkan atau menstabilkan jiwa, ada kekuatan fisik, qawiyul jism. Nah, ikhwah, jangan sampai kita hancurkan lagi. Gitu. Kita hancurkan lagi. Kenapa terjadi kehancuran itu? Pertama, kehilangan akal. Kedua, gangguan jiwa. Ketiga, melemahnya fisik. Oleh karena itu, ikhwan akhwatillah rahimakumullah, hati-hati. Yang membuat seseorang itu terganggu, baik internal atau eksternal, baik dari dalam dirinya ataupun luar dirinya, bukan problem. Bukan. Problem, kemudian perusak itu adalah gangguan saja. Tetapi yang terpenting adalah internal diri. Pemikiran, kefahaman, ya, apalagi kemudian kejernihan akal. Ini membuat seseorang menjadi kokoh. Jiwa nggak mudah goyang, nggak mudah sedih, nggak mudah berpikir panjang, nggak mudah ham, ya. Nggak mudah gundah, gulana, resah, gelisah, nggak mudah. Nggak boleh kadar itu gampang resah, gampang gelisah, gampang goncang, gampang goyah, jiwa nggak boleh. Dia harus kokoh dan fisiknya harus kuat. Badanan lainan, badan yang kuat, li ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Maka ikhwatillahimakumullah, Syawal ini nggak boleh merosot. Kalaupun turun bolehlah, tapi segera naik lagi. Jangan lama-lama merosot turun sampai ke melewati tanah dan masuk ke lembah, lalu hilang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka harus mulai menata kembali, ya, kefahaman kita kepada agama ini, lalu kestabilan jiwa dan kebersihannya, serta kekokohan fisik. Ini tidak seperti perempuan tadi, goncang jiwanya, rusak akalnya, akhirnya fisiknya nggak ketahuan. Ini yang pertama. Secara personal seperti itu. Dan menurut, kalau kita hubungkan dengan tadi arahan Ustadz Heri Koswara,
pribadi seperti inilah yang dibutuhkan oleh partai ke depan. Bersih akalnya, jiwanya kokoh, lalu fisiknya kuat. Yang kedua, wafillah rahimakumullah, ayat itu secara letterless menyebutkan kata-kata kuwah dan ankasa secara dan nakdun. Ada orang yang menghancurkan, kekuatan menjadi tercerai-berai. Secara personal tadi saya katakan jangan sampai amal rusak, hancur, tercerai-berai. Tapi secara kolegial, secara komunal, secara tanzim, struktur partai ini jangan sampai ada yang merusak. Nakdun, ya, merusak, lalu merubah kekuatan menjadi ankasa, merubah kekuatan menjadi kelemahan. Gak boleh ada pribadi yang seperti itu. Ikhwafillah, ketahui bahwa merusak itu jauh lebih mudah daripada membangun. Hanya perlu satu orang untuk merusak bangunan yang kuat, sementara diperlukan banyak orang untuk membangunan yang kokoh. Merusak lebih mudah daripada membangun. Makanya dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ketika bicara tentang orang munafik, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan, ya, mana yang muslihun, mana yang mufsid, ya. Mana orang-orang yang muslih yang membangun, mana orang-orang yang mufsid yang merusak. Dan seringkali orang-orang yang mufsid yang merusak la yash'urun, tidak berasa sebagai perusak. Bahkan mereka berkata, kami yang membangun. Nah, ini yang bahaya. Nah, kita disuruh untuk menjadi pribadi-pribadi pembangun. Islahul nafsi, islahul fardi, islahul baitul muslim, islahul mujtama, masyarakat, islahul ummah, memperbaiki ummah. Yang ketiga, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa untuk membangun tidak bisa sendirian. Untuk menjadi sebuah kuwatan, ya, memintal, mengumpulkan berbagai macam yang bahkan yang sudah tercerai-berai tadi, ankasa dikumpulkan lagi, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Mengumpulkan serpihan sumber daya, mengumpulkan berbagai macam kekuatan, mengumpulkan berbagai macam dukungan, support, menjadi sebuah kolaborasi dan sinergi adalah sebuah keniscayaan. Partai ini bukan berisi orang-orang yang top semua. Partai ini bukan berisi orang-orang yang kaya semua. Tetapi partai ini berisi keragaman yang sangat diversitas, sangat beragam sekali. Tetapi keragaman itulah yang perlu kita eratkan menjadi sebuah kekuatan. Perekat umat, perekat masyarakat, perekat agama ini. Tampilkan wajah rahmatan lil alamin, bahwa kita ingin menggabungkan, ingin bekerja sama, bukan merusak, ya. Apalagi sudah kecil merusak lagi, ini lebih berat lagi, ya. Bahwa diperlukan kekuatan besar untuk membangun. Fasilahirrahmanirrahim, bahwa ayat tadi yang pendek itu bermakna individual buat kita. Ingat, jangan sampai kita rusak amal Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan amaliyah Ramadan yang sudah kita bangun secara kokoh untuk tercerai-berai lagi. Tapi di sisi lain, kita juga harus menjadi orang yang bukan perusak bangunan, tapi kita harus menjadi orang yang mendukung bangunan. Dan untuk membangun itu, kita bersama-sama dengan kita sendiri, dengan kekuatan teman-teman ikhwah semua, ataupun dengan kekuatan saudara kita yang lain. Masih banyak saudara-saudara kita yang juga mempunyai niat membangun negeri ini, membangun umat ini. Ada saudara-saudara kita yang mungkin fokusnya di masalah akidah dan fikih. Ada saudara-saudara kita yang mungkin fokusnya adalah masalah membangun umat dari segi pendidikan. Ada yang membangun dari sisi kemasyarakatan. Ada yang membangun untuk mengetuk pintu-pintu rumah saudara untuk agar mereka mau mendapatkan hidayah dan lain sebagainya. Mereka adalah saudara-saudara kita untuk bersama membangun masyarakat, membangun negeri, dan membangun umat ini. Ikhwafillah, ini saja
renungan singkat buat kita dalam rangka memperingati halal bihalal pasca Ramadan ini, dalam rangka menyiapkan gerbang terbaik membangun personal dan membangun umat ini lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan, tidak ada kehendak lain kecuali kebaikan. In uridu ilal islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah.